Jadi masalah kita tuh kurang zikir. Intinya itu, kurang ingat Allah. Jadi stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Nih Pekalongan harusnya gimana? Masalah kita stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Menurut panjenengan harusnya bagaimana? Harusnya banyak zikir, kurang mikir gitu. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Jadi zikir terus. Makanya tadi ingat lapar, ingat Allah. Haus, ingat Allah. Sakit, ingat Allah. Punya keperluan apapun, ingat Allah. Gelisah, yang bisa nentramkan siapa? Allah. Semuanya harus kembali ke Allah. Jadinya kerja kita minta terus ke Allah. Ya, memang itu yang diinginkan oleh Allah. Karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Allah suka sekali kalau kita minta terus ke Allah. Kalau kita minta terus ke orang, orang itu enek kepada kita. Benar? Kalau minta terus ke Allah, Allah itu cinta kepada kita. Kalau kita minta terus ke orang, wibawa kita turun. Kalau minta terus ke Allah, izzah kita naik. Iya. Kalau orang sudah minta-minta ke orang, diturunkan oleh Allah martabatnya. Tapi kalau orang mintanya hanya ke Allah, naik tuh. Kalau kita minta-minta ke orang, sakit hati kitanya. Kalau minta ke Allah, bahagia. Minta ke orang, belum tentu dipenuhi. Minta ke Allah, pemilik segala-galanya. Aduh, enak. Makanya punya keperluan apapun, keinginan apapun, minta kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan doa orang-orang yang meminta, yang berdoa, idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh saja, yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ini zikir. Tiap punya keperluan, ingat Allah. Apapun. Pak Devi keperluannya apa sekarang? Pengen apa? Bingung kan? Pengen sehat, Allah yang kuasa menyehatkan. Tubuh ini milik Allah sepenuhnya. Olahraga bagus, diet bagus, ganti pola hidup bagus, tapi yang paling top adalah doa. Ada orang yang sibuk olahraga, sibuk diet, sibuk menjaga makanan, menjaga ini, tapi tidak doa. Ini ada kisah di Australia nih, ada ibu-ibu benar-benar gaya hidup sehat, makan tidak mau yang ada pestisida, tidak mau ada zat pewarna, betul-betul ngejaga diri, tapi kena cancer. Dia mengatakan, bagaimana ini, saya sudah jaga segalanya. Ya dia nggak tahu, dia nggak minta ke Allah. Ya, tubuh ini milik Allah. Yang pertama diminta kalau mau sehat, Allahumma afini fi badani. Minta badan sehat, minta hatinya sehat, minta pikirannya sehat. Allah. Jadi jangan sampai kita menganggap ikhtiar yang bisa menyehatkan. Doa dulu, ikhtiar itu ibadah. Ada pimpinan senam jantung sehat dan meninggal ya kena serangan jantung. Bisa, itu mudah bagi Allah. Yang menyehatkan adalah Allah.
Abah ingin apa Abah? Sudah senior. Ingin sehat tadi jawabannya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh begini memang judulnya yang jadi sama. Ini aja yang mudah nih. Ala pengen apa? Pengen sukses. Nanti dikasihlah sukses beberapa ekor. Mau? Maksudnya sukses tuh gimana? Harus jelas. Sukses tuh gimana? Oh, juara tinju gitu. Mau sukses seperti apa? Manfaat untuk orang lain. Terus kayaknya masih bingung, ya udah mikir dulu, ini aja yang plat kuning. Mau apa? Ini mumpung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi siapa? Apa? Mau jadi kontrakan? Nggak boleh ketawa hadirin. Mau jadi juragan kontrakan? Baru kali ini saya dengar. Cita-cita jadi jukon ya, juragan kontrakan. Gimana ceritanya? Niru siapa? Pengen niru siapa? Inspirasi dari siapa? Jadi santai aja gitu ya. Kenapa pengen jadi juragan kontrakan? Banyak waktu. Mau dipakai apa waktunya? Yang benar. Kontrakan punya kontrakan harus hati-hati loh. Ada yang narkoba jualannya di kontrakan itu, ya kan? Ada yang dipakai prostitusi di kontrakan. Ada yang dipakai mesum berzina di kontrakan. Mau ganti nggak cita-citanya? Dijagain, jadi ikut di kamar kontrakan itu gitu ya. Kalau nanti takdirnya punya kontrakan, bikin aturan yang ketat. Kalau enggak, kita memfasilitasi maksiat. Iya, masih pengen itu kontrakan. Ya udah satu aja lah ya, yang besar, pakai CCTV di dalamnya, jadi tidak ada maksiat nanti. Pengen banyak, berapa juta? Minta ke Allah. Kalau baik, semoga usahanya. Kalau enggak baik, jangan. Kalau kira-kira dikasih kontrakan banyak, tidak terkontrol, jadi tempat maksiat, jangan deh. Mending usaha lain aja. Wah, mikir lagi sekarang, ini aja yang sebelahnya. Mau apa? Bisnis lancar. Bisnis apa dulu? Lancar kalau ngejebrus ke neraka cilaka ya. Bisnis lancar, bisnis besar tidak identik sukses. Bisa istijraj, tahu istijraj? Dimudahkan oleh Allah, dikasih terus, ditambah banyak, sampai akhirnya sholatnya terbengkalai, jarang baca Quran, tidak bayar zakat, terus saja, terus digulung. Itu namanya istijraj. Tapi kalau dikasih rezeki, tambah syukurnya kepada Allah, tambah bayar zakatnya, tambah sedekahnya, tambah wakafnya, tambah sujudnya, adzan tutup, azan sholat, yang nggak baca Quran banyak, itu nggak akan berkurang tuh rezeki. Hati-hati adek, jangan, kalau semua dilancarkan Allah tidak identik itu merupakan karunia. Kalau dilancarkan tambah syukur baru karunia. Tapi kalau dilancarkan oleh Allah tambah kufur, berarti istijraj. Dunia nggak ada harganya bagi Allah, kasihin aja ke siapapun. Dan dunia bukan tanda kesuksesan, tanda beratnya ujian. Coba, mending banyak uang, mending cukup uangnya? Jawab. Bagus. Yang bikin bahagia tuh bukan banyak, tapi cukup. Perlu buat makan? Cukup. Buat ngasih makan teman? Cukup. Buat bikin rumah makan digratiskan? Udah gitu. Buat anak sekolah? Cukup. Buat bayarin anak teman-teman? Cukup. Nanggung, bikin sekolah aja? Cukup. Gitu. Yang penting hidup ini cukup. Dalilnya ada, qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Sangat berbahagia, beruntung orang yang Islam, cukup rezekinya
dan puas dengan apa yang Allah berikan. Karena ada yang tidak puas, jadi hidupnya tuh capek dengan yang tidak ada. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi jangan sampai diperbudak keinginan hingga kufur terhadap nikmat yang ada. Gitu. Siapa lagi? Coba. Dari mau apa Dari? Kemarin kan udah mau nikah, sekarang udah dikasih istri, punya keinginan lagi. Apa? Pengen rumah, ya minta ke Allah. Rumah yang ada di dunia ini semuanya milik Allah, seluruhnya milik Allah. Manusia cuma ngaku-ngaku sebentar, belum tentu tidur di rumah itu. Rumahnya banyak, nggak mungkin tidur di mana-mana sekaligus, ya kan? Punya rumah 5, 1 di Puncak, 1 di Semarang, 1 di Jakarta. Apa sekali tidur kepala di Bandung, pantat di Cirebon, kaki nggak bisa. Dan belum tentu bisa tidur. Benar? Walaupun kasurnya empuk, yang bikin tidur kasur atau Allah. Jadi dari Ustadz dari rumahnya mau sebesar apa? Istana atau gimana Ustadz? Cepetan. Yang cukup, ngepas gitu. Hah? Ada halamannya, cepat. Jelaskan halamannya seluas lapangan sepak bola atau apa. Capek loh ngurus rumput. Mau yang gimana? Bingung ya. Rumah yang bisa disyukuri. Sudah minta rumah yang bisa disyukuri ya. Nanti kalau kegedean juga jadi masalah. Capek ngepelnya deh. Nanti nggak ngantor-ngantor ya kan. Mau rumahnya seluas lapangan sepak bola, listriknya mahal, gaji di sini kan kecil, nanti habis pakai bayar listrik. Ada yang itu, udah kamu ngisi apartemen saya aja gratis, happy ya enggak? Dia gajinya 4 juta, suruh ngisi apartemennya besar, tahu listriknya 5 juta sebulan, dia cuman ngemutin kabel. Nggak jadi, udah nggak usah centil ya. Apakah harus punya rumah? Wajib tidak punya rumah? Di Swiss itu katanya 98% nggak punya rumah, nyewa semuanya. Apa-apa nyewa juga kalau nggak kebeli ya. Yang penting bersyukur. Tapi tiap bulan harus bayar sewaan. Ya iya dong, namanya juga nyewa ya nggak? Nanti Allah yang bayarin, Allah nanti bayarin, ada aja nanti rezekinya. Minta ke Allah ya. Udah minta rumah Ustadz Dery ke Allah belum? Gimana mintanya? Ya bagus, minta tempat tinggal yang berkah, jadi kebaikan. Bagus, udah segitu aja. Sekarang mah ingin apa-apa ingat Allah, lihat apa-apa ingat Allah, lihat diri sendiri ingat Allah, punya kebutuhan ingat Allah. Kenapa? Karena cuma Allah yang punya segala-galanya, yang menguasai segala-galanya, yang menentukan segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi sekecil apapun nikmat kecuali biiznillah. Kita akan takut berlindung ke Allah. Enggak ada yang bisa menjaga kita selain Allah. Tubuh ini milik Allah. Kita enggak bisa ketemu dengan nikmat kecuali izin Allah, dan kita juga tidak bisa selamat kecuali dengan izin Allah. Ini ada tamu Nurul Hidayah dari Semarang, MT mana? Alhamdulillah, matur suwun Mbah. Ya. Pengajian malam Kamis Masjid Ar-Rayyan Pekalongan mana? Yang mana ngacung? Katanya ibu-ibu, tapi laki-laki. Ini sisanya. Makanya alhamdulillah matur suwun Mbah, kula ngaturaken matur suwun sanget. Nggih? Apa? Kula durung ngertos basa Jawa ya. Punton.
minta maaf. Bapak Ibu yang baik, siapa yang nyelamatkin sampai ke sini, Han? Allah, Pak. Kita jarang sadar, kita ini selamat pergi ke sana sini, mau main, naik sepeda, jalan sama anak. Setiap kita selamat itu Allah yang nyelamatin. Kalau tidak dilindungi Allah, banyak yang bisa terjadi pada kita. Anjing lapar, lihat betis bapak nih, tulang kelihatannya keren nih. Oh serius? Ini makanan sekali kita megang ini berapa juta kuman, kata dokter Asep nih. Sekali kita megang, kalau nggak dilindungi Allah, diare nih. Hanya perlindungan Allah kita bisa selamat. Makanya syukur, syukur, syukur. Nggak keselak aja, itu karunia Allah. Emang kalau tidur dibikin lupa nafas gimana? Nggak nafas. Allah yang ngurus kita. Siapa yang ngurus kita kalau kita tidur? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Bisa nafas, bisa bangun, bisa jalan. Berapa banyak yang tidak bisa jalan? Berapa banyak yang sekarang berbaring di tempat tidur, ingin bangun dan tidak bisa? Kita bisa bangun izin Allah, benar? Alhamdulillah. Nah, bisa ngangguk gitu, itu izin Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah, udah selesai. Nah, ketawa itu izin Allah, Pak. Karunia Allah loh. Kalau nggak ditolong Allah, kita ketawa itu nikmat dari Allah sepanjang niat dan caranya benar. Berarti telinga normal. Berarti dari pendengaran ke semua sistem saraf kita real time, cepat waktunya ngepas, ya kan? Coba kalau lambat, lucunya sekarang diproses pelan. Agim lucu, kamu harus ketawa, ya. Caranya gini, naik dulu ini satu-satu, lalu suaranya belakangan, kan repot, Pak. Ini rumit loh. Itu kerja keras tuh. Paru-paru, pita suara, otot naik turun, tangan, ini rumit, ini nikmat dari Allah. Nah ini saya gatel ya, ngegaruk ini nikmat Pak, kena. Coba kalau kemana aja ya kan. Oh tidak mudah, ada yang sulit menggerakkan badannya, ada yang tidak terkontrol. Kita ngepas gatelnya di sini. Coba kalau gatelnya di sini yang digaruk mata yang hitam-hitamnya, cilaka. Lebih cilaka lagi gatelnya di sini yang digaruk kepala bapak. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan memanakah yang engkau dustakan? Ingat nikmat, ingat Allah. Nggak ada berhentinya tuh.